Yo, yo. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang uang. Ya, uang. Siapa sih nggak mau uang? Semua orang pasti mau uang. Bahkan hewan pun juga mau uang. Contohnya binatang satu ini, dia mau uang. Anak kecil juga mau uang. Ini juga contohnya. Oke. Tidak tanpa basa-basi lagi, kita menjelaskan tentang sejarah uang. Kita mengenal beragam jenis uang di dewasa ini. Namun, apakah Anda tahu kapan uang pertama ditemukan? Nah, uang ditemukan pertama kali di Cina kurang lebih 2700 sebelum Masehi oleh uang Kaisar Kuning. Namun, sejarah purba telah juga mencatat bahwa orang Assyria, Phoenicia, dan Mesir telah menggunakan uang sebagai alat tukar. Cikal bakal uang diawali dengan kegiatan tukar-menukar barang atau disebut dengan istilah barter. Contoh barter adalah seperti gambar ini. Maka barter mulai mengalami kesulitan. Cara barter mengalami kesulitan yaitu seperti contoh, misalnya kita tidak tahu nilai barang itu berapa. Kita menukar mobil dan bunga. Harga mobil sekitaran 200 jutaan, sedangkan bunga 100 jutaan. Maka pemilik mobil akan merasakan kerugian 100 juta karena dia menukar mobil dan bunga. Seperti ini contohnya. Yang kedua, kita masuk ke pengertian uang. Gak kontras ya? Pakai topi biar kontras. Tunggu sebentar. Uang adalah sebagai alat tukar yang bisa ditukar dengan benda-benda yang kita mau. Contohnya kita membeli kue. Kita ingin kue, maka harus punya uang untuk membeli kue. Jika tidak punya uang, barter saja, tukar dengan HP. HP apa ya? Pokoknya HP yang seharga dengan kue. Agar masyarakat menerima dan disetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus mematuhi dua persyaratan sebagai berikut. Persyaratan fisiologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang yang mau mengakui dan menerimanya. B. Persyaratan teknis, yaitu syarat yang tidak melekat pada uang, diantaranya tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, mudah disimpan dan dibawa, nilainya relatif stabil, jumlahnya tidak berlebihan, terdiri atas berbagai nominal, harganya tetap dalam jangka panjang. 3. Fungsi uang. Fungsi uang dibagi di atas dua jenis, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli. Fungsi asli terdiri atas dari fungsi dari uang. Fungsi asli bisa sebagai alat tukar dan alat hitung. B. Fungsi turunan. Fungsi turunan bisa sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai penyimpan kekayaan, dan sebagai pendorong kegiatan ekonomi, dan sebagai standar pencicilan utang. 4. Jenis-jenis uang. Uang kartal. Contoh uang kartal yaitu seperti ini, uang kartal. Uang kartal ya. Contoh uang kartal yaitu seperti gimana ya? Lewati aja. Ini uang kartal. 2. Uang kertas. Contoh uang kertas adalah seperti ini, di gambar ini. Uang kertas itu ada pecahan 50.000, 100.000, dan 75.000. B. Uang kiral. Uang kiral merupakan saldo rekening jualan jadi bank suatu bank. Uang kiral. Contoh uang kiral seperti gambar juga. Dan kita masuk ke unsur pengaman uang rupiah. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan oleh kewenangan untuk
menetapkan uang rupiah pada masyarakat. Agar uang rupiah aman dari pemalsuan, maka Bank Indonesia menetapkan unsur-unsur pengaman pada sisi pecahan uang. Contoh, agar uangnya tidak palsu. Warna uang terlihat terang dan jelas, seperti ini contohnya. 2. Variable ink atau OB, yaitu hasil cetak dan tinta khusus berupa logo BI dalam bintang tertentu yang dapat berubah warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda. Contohnya seperti ini. Cetak pelangi. Cetak pelangi itu terdapat pada uang pecahan 100.000. Ini contohnya. 4. Benang pengaman, yaitu bahan tertentu yang ditanam pada kertas uang dan tampak sebagai suatu garis melintang atau beranyam. Pada pecahan 100.000 dan 50.000, benang pengaman akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda. Ini contohnya. 5. Gambar tersembunyi, yaitu teknik cetak di mana terdapat tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Contohnya ini pada pecahan 20.000. 6. Cek intaglio, yaitu cetak berbentuk relief yang terasa kasar bila diraba. Contohnya pada ini di pecahan 10.000. 7. Kode tunanetra, itu kode tertentu yang tidak mengenali jenis pecahan tunanetra. Pada umumnya kode tunanetra tunanetra terletak di bagian muka uang di atas tulisan Bank Indonesia. Itu seperti pada pecahan yang berbentuk segitiga. Tanda air atau watermark, yaitu suatu gambar tertentu pada bahan kertas uang yang terlihat bila diterawang ke arah cahaya. Umumnya berupa gambar pahlawan seperti ini. Kita menerawang uang, kita cari uang. Nah, ini kan uang. Kita buat gini, ada muncul gambar di sini. Gambar pahlawan, itu tandanya uang asli. Baunya juga asli. Oke, uang asli. 9. Gambar saling isi, yaitu hasil cetak pada bagian muka dan belakang uang yang beradu tepat dan saling mengisi, menghasilkan gambar logo BI secara utuh apabila diterawang kepada arah cahaya. Contohnya ini pada pecahan 50.000. B. Seni tertutup. Seni tertutup adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat bantu yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu kasir supermarket dan bendahara. Agar dengan mudah mengenali keaslian uang rupiah dan menggunakan alat bantu tersebut, unsur-unsur pengaman yang bersifat semi tertutup yang saat ini terdapat pada uang rupiah yaitu 1. Tulisan mikro atau microtext, yaitu tulisan yang berukuran sangat kecil, hanya dapat dibaca dan menggunakan kaca pembesar. 2. Tinta tidak tampak, itu hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet. 3. Tinta tampak, itu gambar tertentu yang dicetak dan tinta tampak akan seperti memendar bila disinari dengan lampu ultraviolet. Contohnya seperti ini. 4. Nomor seri, yaitu nomor uang yang pada umumnya dibuat asimetris apabila disinari lampu ultraviolet akan memendar berubah menjadi warna merah menjadi oranye dan hitam menjadi hijau. C. Tutup. Oke. 2. Alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Alat pembayaran secara umum dibagi menjadi dua, yakni alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran tunai tiada lain adalah uang rupiah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan alat berbasis kertas paper based yaitu cek, bilet giro dan nota debit. 2. Alat pembayaran berbasis elektronik based, yaitu kartu ATM, debit, kartu kredit dan uang elektronik e-money. Untuk lebih jelasnya perhatikan bagian berikut. Ini bagian berikut. Kita masuk ke cek. Contoh cek. Itu cek kepada bank untuk membayarkan sebuah dana. Cek dikenal 3 macam, yaitu cek ujuk,
atas nama dan cek silang. Ini adalah contoh cek. Dan ini adalah contoh billiard giro. Adapun alat pembayaran menggunakan kartu AMBK adalah alat pembayaran berbagai kredit. Kartu ATM atau kredit. Contoh kartu ATM dan kartu kredit ini. Oke. Dari sekian berikut sudah saya jelaskan, walaupun tidak nyambung. Setidaknya saya sudah menjelaskan. Misalnya kita mau masuk jalan tol, rata-rata jalan tol sekarang sudah memakai kartu elektronik e-money. Jadi sebelum kita masuk jalan tol, isi saldo ke kartu itu tersebut. Usahakan saldonya banyak supaya tidak kehabisan di tengah jalan. Contohnya kartu elektronik untuk di jalan tol ini dia. Nah, sekian penjelasan uang dari saya sudah selesai. Uang ini bisa dipakai untuk membeli kue. Pengen beli kue jadinya. Oke, semoga bermanfaat penjelasan saya dari ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Tapi ini bukan untuk konten YouTube sih, nggak dimasukkan ke YouTube, paling di Facebook aja. Dan kalian yang menonton jangan kalian percaya omongan saya karena omongan saya ada bohong-bohong dikit. Yang saya jelaskan ada benarnya dan ada sedikit bohongnya. Selamat menonton. Ya, ini saya mau cerita sedikit tentang pembuatan video ini. Dari kemarin kan saya nyapu itu, nah ini kan nyapu ya sampai gini lah, bersihkan untuk siapkan sampai begadang biar bersih semuanya. Jadi dinding itu jadi bersih sampai begadang. Tidurnya enggak juga sampai subuh, cuma jam 1 aja tidurnya. Nah ini pas lagi buatnya cara dindingnya udah cocok, ya gimana lagi, paksa deh. Gimana gitu, lampu dirakit, ini cabut dari lampu dapur. Ini kamera sampai butuh 2, yang satunya untuk dari jauh sama yang dekat. Jadi ini aki untuk hidupkan lampu, biar kan pencahayaannya butuh juga, biar backgroundnya kelihatan jelas. Nah ini juga sama dirakit biar itu. Nah karena dindingnya gak cocok, ya paksa edit lagi, ubah jadi hijau gini biar kontrasnya masuk. Juga ini ekspornya sekitaran gak tahu berapa menit. Juga penyimpanan habis 1 GB. Ya ginilah buat video. Sebenarnya pengen konten YouTube, tapi karena keterbatasan alat, ya gimana lagi. Ya sama ada kegiatan lain, ya ditunda aja deh kontennya. Ya pengen tuh konten gitu, tapi karena keterbatasan alat ya udah gak jadi. Di pelajaran lain saya tidak mampu, tapi kalau di pelajaran membuat video ini saya mampu sekali, karena saya memang suka membuatnya, walaupun tidak sebagus yang film-film lah atau punya orang, karena saya juga baru belajar membuat, tapi saya senang membuatnya. Ya pengen aja gitu bisa menjadi YouTuber gitu, tapi ya mungkin ada waktunya nanti bisa jadi itu. Berjuang aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Saya harap Anda suka video saya, walaupun saya belum terlalu jadi pro untuk membuat video ini. Terima kasih.